Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 105, Kak Samuel. Bagaimana mungkin ada preman di wilayah sini yang tidak mengenal Kak Samuel? Melihat Samuel Duan, roh para gangster kecil ini hampir menghilang. Samuel Duan mengedipkan mata pada Hanson Long, dan Hanson Long segera mengerti. Tangkap, jangan mengotori mata Dr. Kin. Kak Samuel. Jangan Kak Samuel, kami tidak berani, tidak akan berani lagi. Para gangster mengompol karena ketakutan, tapi tetap diseret oleh Hanson Long. Amir Lu dibiarkan berdiri bengong di sana, dia benar-benar tercengang, kakinya lemas dan dia jatuh langsung ke tanah, wajahnya pucat pasi. Samuel Duan memandang Yamanda Su dan berkata, "Kakak ipar, apa yang ingin kamu lakukan dengan orang ini?" Yamanda Su terkejut. Samuel Duan ini jelas-jelas orang besar, dengan begitu banyak orang mengikuti di belakangnya, dan begitu dia muncul, tidak ada yang berani mengatakan apapun, statusnya terbukti. Tetapi ketika berbicara dengannya, dia sangat hormat sehingga dia sedikit bingung. Panggil polisi dan biarkan polisi menangkapnya. Amir Lu menelan 500 tiket konsernya. Ratusan ribu ini cukup untuk membuatnya tersiksa. Setidaknya di penjara beberapa tahun. Yamanda Su menelepon polisi, dan polisi segera datang. Polisi yang lapor polisi. Yamanda Su melepas kacamata hitamnya, "Ini aku." Polisi juga terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa bintang besar yang menelepon polisi. "Pergilah dengan kami." Amir Lu diborgol dan dibawa pergi oleh polisi bersama Yamanda Su. Sebelum pergi, setelah meminta nomor telepon Thomas Kin, lalu Yamanda Su berbisik di telinganya. "Terima kasih untuk hari ini, lain kali aku akan membuat janji." Setelah itu, Yamanda Su juga mengedipkan mata dengan nakal pada Thomas Kin. Setelah itu, dia melanjutkan temperamennya sebagai ratu yang glamor, meremehkan semua orang, dan perlahan pergi dengan perlahan. Thomas Kin tanpa sadar cemberut, sifat wanita ini berubah terlalu cepat, dia tidak tahu mana yang asli. Saat Yamanda Su melepas kacamatanya, Samuel Duan sudah kaget. Tentu saja dia kenal Yamanda Su, pacar Dr. Kin pasti luar biasa, tapi dia tidak pernah menyangka pacarnya adalah Yamanda Su yang terkenal. Status Yamanda Su di dunia entertainment ini lumayan, meski belum tua, tapi sudah jadi tokoh penting. Dr. Kin layak menjadi Dr. Kin, dia bisa menemukan pacar seperti itu. Terakhir kali, Hanson Long kembali dan berbicara dengannya tentang metode Dr. Kin, dia memotong gergaji listrik dengan tangan kosong dan mengejutkan Bos Rico. Meskipun tidak mungkin bagi Hanson Long untuk membohonginya, dia selalu merasa sedikit terlalu berlebihan jika tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Bahkan jika telah berlatih jurus baju pelindung besi, juga tidak dapat mematahkan gergaji mesin dengan tangan kosong, kan? Ini terlalu dibesar-besarkan. Dalam kesan Samuel Duan, Thomas Kin adalah seorang dokter jenius yang menariknya kembali dari gerbang neraka. Terhadap Thomas Kin, dia lebih bersikap hormat dan berterima kasih. Bagaimanapun, bisa berteman dengan dokter jenius pasti akan sangat membantu kehidupannya di masa depan. Tetapi ketika Hanson Long mengatakan bahwa Thomas Kin memiliki jurus itu, dia bahkan lebih penasaran. Setelah Yamanda Su pergi, Samuel Duan berkata, "Dr. Kin, penyakitku sudah sembuh, dan aku belum berterima kasih kepada kamu dengan baik. Bagaimana kalau minum hari ini?" Thomas Kin mengangguk, "Tentu." Mengikuti Samuel Duan, mereka pindah tempat. Karena ingin mentraktir Dr. Kin makan malam, jadi tidak bisa di tempat yang sederhana seperti ini. Mereka datang ke sebuah hotel besar dan menemukan kamar pribadi yang tenang.
Semeja penuh makanan lezat dan mewah, hanya Thomas Kin dan Samuel Duan yang duduk, dan para pengawal lainnya berdiri di samping mereka. Samuel Duan sudah lama terbiasa dengan kemegahan semacam ini, jadi dia tidak merasa canggung. Tapi tanpa diduga, Thomas Kin duduk di sana dengan tenang, tanpa sedikit pun merasa gugup atau tidak nyaman. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 106 turun tangan menyelamatkan. Samuel Duan terkejut, sepertinya dia harus mengenal ulang Tuan Kin ini lagi. Keduanya berbahasa basi, dan Thomas Kin bertanya. Kota Donghai, selain kamu dan Rico Pei, siapa lagi yang bisa setara dengan kalian? Samuel Duan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Thomas Kin akan mengambil inisiatif untuk menanyakan hal ini. Dia ingin campur tangan dalam urusan bawah tanah kota Donghai. Namun, tentu saja tidak sesederhana itu. Bahkan jika Thomas Kin memiliki beberapa keterampilan, tidak mudah untuk campur tangan. Dr. Kin, kota Donghai memiliki banyak kekuatan, di antaranya aku dan Bos Rico termasuk yang luar biasa. Tentu saja, ada cukup banyak yang bisa duduk sejajar dengan kami, misalnya, Rider Jin. Selesai Samuel Duan berbicara, Hanson Long mendengus dingin. Kualifikasi apa yang dimiliki Rider Jin untuk setara dengan Kak Samuel? Samuel Duan tersenyum, Hanson, jangan meremehkan orang lain. Meskipun kita bermusuhan dengan Rider Jin, secara objektif Indra masih memiliki kemampuan, kan? Hanson Long masih tidak terima. Kemampuan. Itu hanya tipuan yang berbahaya dan keji, berbeda jauh dengan Kak Samuel. Begitu Hanson Long selesai bicara, suara serak datang dari pintu. Benarkah? Aku seburuk yang kamu katakan. Mendengar suara ini, semua orang tiba-tiba menjadi gugup. Wajah Samuel Duan berubah, Rider Jin. Diiringi oleh suara parau, pintu kamar pribadi terbuka, dan seorang pria pendek dengan tinggi sekitar 1,5 meter masuk, itu adalah Rider Jin. Selusin orang mengikuti di belakangnya dan langsung mendesak masuk kamar pribadi. Rider Jin memegang pistol di tangannya, dan moncong pistol menghadap kepala Samuel Duan. Kak Samuel, apa kabar? Senyuman Rider Jin sangat berbahaya, senyuman harimau pemangsa yang sangat khas, baik suara maupun senyumannya sangat tidak nyaman. Melihat pistol itu, Samuel Duan dan yang lainnya tidak berani bergerak. Rider Jin benar-benar tidak berniat baik hari ini. Begitu banyak orang bisa datang diam-diam, sepertinya persiapannya bukan 1 atau 2 hari. Rider Jin, apa maksudmu? Rider Jin itu mencibir. Kak Samuel, bukankah kamu telah mengatakan semuanya? Kita berdua tidak bisa berdiri bersama, satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Karena kamu tidak dapat menampung aku, tentu saja aku harus menyingkirkan kamu. Rider Jin jahat dan kejam, Samuel Duan sering mengunjungi restoran ini, dia sudah mengawasi selama beberapa hari. Manajer dan pelayan restoran disuap atau diancam olehnya, dia telah bersusah payah demi berurusan dengan Samuel Duan. Samuel Duan, hari ini kamu tidak mungkin keluar hidup-hidup. Rider Jin adalah orang yang sangat spontan dan tidak basa-basi, bunuh Samuel Duan terlebih dahulu, agar tidak mengalami banyak mimpi buruk di malam hari, akan celaka jika terjadi kesalahan lagi. Dor. Rider Jin menarik pelatuknya, dan semua orang terkejut. Celaka. Pada saat ini, Thomas Kin tiba-tiba melambaikan tangannya. Swing. Penarikan pelatuk dan gerakan tangan Thomas Kin hampir pada saat bersamaan, kemudian, terdengar suara ding. Sumpit tertancap ke dinding. Dan Samuel Duan selamat. Tindakan ini terjadi dalam sepersekian detik, dan semua orang tercengang. Samuel Duan menoleh dan melihat Sumpit telah menancapkan peluru ke dinding. Tiba-tiba, Samuel Duan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ternyata Sumpit bisa menancapkan peluru. Dr. Kin. Terlalu kuat. Bersambung.